Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 atau pada tanggal 16 Nisan 5781 diambil dari kitab Bilangan 10 ayat 11 sampai 13 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita, saudaraku. Dafar Elohim berkata demikian, dan pada tahun kedua, bulan kedua, pada hari yang ke-20 bulan itu, awan itu terangkat dari atas tabernakel kesaksian, dan Bani Israel berangkat untuk berjalan mereka dari padang gurun Sinai. Lalu awan itu berhenti di padang gurun Paran. Jadi berangkatlah mereka untuk pertama kalinya menurut perintah Yahweh dengan perantara Mose. Saudaraku, perikop yang kita baca ini adalah tentang Israel meninggalkan Sinai atau Gunung Sinai. Kalau kita perhatikan hal ini, saudaraku, bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai ini memang cukup lama, saudaraku. Karena saat mereka berhenti di Gunung Sinai itu tertulis di dalam kitab Bilangan 19 ayat 1 yang berkata demikian. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi saudaraku, saat bangsa Israel keluar dari Mesir pada bulan Nisan tanggal 15, karena setelah Paskah, saudaraku, Paskah adalah 14 Nisan, satu hari setelah itu maka bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan kurang lebih 3 bulan, dan itu menunjukkan kepada perjalanan sampai hari ke-50-nya, saudaraku, dan tiba di Gunung Sinai. Dan sampai di Gunung Sinai mereka cukup lama di sini, saudaraku, dan banyak perintah-perintah dan ketetapan yang Bapa Yahweh nyatakan. Hal ini dapat kita lihat dari mulai kitab Keluaran 19 saat mereka tiba di Gunung Sinai sampai kitab Keluaran 40, karena kitab Keluaran 40 ditutup, saudaraku, tentang kitab Keluaran ini. Dan dilanjutkan dengan kitab Imamat, saudaraku, mulai dari Imamat 1 sampai Imamat yang terakhir juga masih di Gunung Sinai ini, dan sampai kepada kitab Bilangan yang ke-10 ayat ke-11 ini baru mereka berangkat, saudaraku, untuk meninggalkan Gunung Sinai. Banyak hal perintah dan ketetapan yang Bapa yang nyatakan di Gunung Sinai ini, dan peristiwa yang utama adalah tentang turunnya 2 loh batu atau turunnya perintah tentang 10 perintah Elohim Yahweh ini, saudaraku, yang langsung Bapa Yahweh tulis dengan jari tangan Bapa Yahweh kepada 2 loh batu yang dibawa oleh Mose. Dan peraturan dan ketetapan yang lain yang tentunya banyak, semuanya dicatat oleh bangsa Israel dan oleh Mose di dalam gulungan-gulungan kitab, saudaraku, dan berada di Gunung Sinai cukup lama, sehingga pada tahun kedua, bulan kedua, pada hari ke-20 ini baru mereka akan berangkat dan berangkat menuju ke perkemahan selanjutnya. Jadi mulai dari keluarnya bangsa Israel sampai ke Gunung Sinai, mereka melakukan perkemahan sebanyak 12 kali, saudaraku, berkemah. Dan dari Gunung Sinai ini akan melanjutkan perkemahan seterusnya sampai nanti, sampai perberhentian perkemahan yang ke-42 untuk persiapan memasuki tanah Kanan, saudaraku. Jadi inilah perjalanan bangsa Israel, dan dalam perjalanan akan mereka berangkat, saudaraku. Bangsa Israel melakukan perjalanan ini dengan susunan kolonial keberangkatannya sesuai yang Bapa Yahweh perintahkan, di mana dibagi kelompok paling depan adalah kelompok suku Yehuda, di dalamnya ada suku Isakar dan Zebulon dengan bendera dan panji-panji mereka. Dilanjut di belakangnya adalah kelompok suku Ruben, di dalamnya ada kelompok Simeon dan suku Gad dengan panji-panji mereka, dan di belakang itu adalah suku Lewi, saudaraku,
Suku Lewi dengan seluruh perlengkapan Bait Elohim atau tabernakel itu dibawa oleh suku Lewi ini. Di belakang dari suku Lewi ini adalah kelompok Efraim, saudaraku. Efraim, Manase, dan Binyamin, dan seluruh panji-panji mereka, saudaraku, untuk mereka berjalan. Dan paling belakang dalam kolonial perjalanan selama berjalan ini adalah dari suku Dan, saudaraku. Suku Dan ada kelompok Aser dan Naftali, inilah paling belakang. Inilah susunan kolonial keberangkatan bangsa Israel saat dari Gunung Sinai untuk meneruskan perjalanan sampai ke tempat perkemahan yang berikutnya. Dan bila kita renungkan hal ini, saudaraku, bahwa betapa Bapa Yahweh melakukan semuanya itu dalam ketertiban, aturan, dan ketetapan yang sudah Bapa Yahweh perintahkan. Dan lewat peraturan dan ketetapan Bapa Yahweh inilah maka ada kuasa otoritas Bapa Yahweh yang memayungi seluruh kehidupan dan perjalanan bangsa Israel. Hal ini menjadi renungan bagi kehidupan kita juga, saudaraku. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang ini, dalam kondisi apapun dan dalam usia apapun kita saat ini, saudaraku yang mendengarkan Dafar ini, selama kita mengikuti dalam aturan dan ketetapan Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh nyatakan dalam kehidupan kita, maka sama seperti halnya dengan bangsa Israel ini juga, saudaraku, maka kita juga dalam perlindungan dan kuasa otoritas Bapa Yahweh, karena lewat itulah kita menyatakan tentang hidup kita, tentang ketaatan kita, tentang kita melekatnya kita ke dalam aturan-aturan Bapa Yahweh, dan membuktikan itulah bahwa kita mengasihi Bapa Yahweh dengan kita melakukan semua perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh akan melindungi kita, Bapa Yahweh akan menjauhkan kita dari segala musuh-musuh kita, dan Bapa Yahweh memproteksi dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan melakukan perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.